Bayangkan sebuah masjid tua yang telah berdiri puluhan tahun, menjadi pusat ibadah dan kegiatan warga desa. Masjid itu bukan hanya tempat sujud, tapi saksi bisu air mata, harapan, dan doa-doa yang tak pernah putus. Namun, segalanya berubah ketika seorang wanita kaya raya, yang dikenal dengan gelar Bu Hajah, datang dengan kekuasaan dan uang, membawa alat berat, Satpol PP, hingga polisi. Apa tujuannya? Lalu siapa sangka dari langkah sombong itulah, hidup Bu Hajah menjadi kehidupan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ceritanya hingga selesai. Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah sudut Kabupaten Tuban yang tidak begitu dikenal orang luar, terdapat sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa ini tidak besar. Rumah-rumahnya sederhana, jalannya masih berbatu, dan hijaunya sawah terbentang sejauh mata memandang. Namun, ada satu hal yang membuat desa ini istimewa. Sebuah masjid tua yang berdiri anggun di tengah pemukiman warga. Namanya Masjid Ka'bah. Masjid Ka'bah bukanlah bangunan megah. Dindingnya bercat putih yang mulai memudar. Kubah kecilnya mulai berkarat di bagian pinggir. Tapi, masjid ini bukan sembarang tempat ibadah. Masjid Ka'bah adalah saksi sejarah. Dari zaman kakek buyut hingga anak-anak zaman sekarang, semuanya pernah sujud di dalamnya. Bahkan, banyak orang dari luar desa yang datang hanya untuk berdoa di sana. Konon katanya, doa-doa di masjid itu sering cepat terkabul. Pak Kiai Ahmad, pengasuh masjid yang sudah sepuh tapi masih gagah, selalu menjaga masjid itu seperti menjaga jiwanya sendiri. Tiap subuh ia datang lebih awal dari muazin. Ia merawatnya dengan tangan sendiri, menyapu lantai, mengganti sajadah, menyiram bunga di pelataran. Baginya, Masjid Ka'bah adalah rumah Allah yang harus dijaga sebaik mungkin. Warga pun menyayangi masjid itu sepenuh hati. Setiap Jumat, jamaah selalu penuh. Anak-anak belajar mengaji di sore hari, ibu-ibu tadarus di teras masjid, dan para remaja desa kerap berkumpul untuk mendengarkan ceramah atau sekadar berbagi cerita hidup. Masjid itu seperti jantung desa, berdetak menyatukan semuanya. Namun, kebahagiaan itu mulai retak sejak kabar datang dari kota. Ada seseorang yang ingin membangun kawasan komersial besar di atas tanah yang mencakup sebagian besar wilayah desa, termasuk tempat berdirinya Masjid Ka'bah. Namanya disebut-sebut warga dengan berbagai nada. Ada yang heran, ada yang was-was, ada juga yang marah. Tapi satu nama terus muncul dalam bisik-bisik siang dan malam. Bu Hajah. Bu Hajah adalah seorang wanita kaya raya yang lahir di desa itu, namun telah lama tinggal di kota. Ia dikenal memiliki banyak bisnis besar, hotel, restoran, toko emas, dan bahkan beberapa kantor properti. Beberapa warga tua masih mengingatnya sebagai anak yang rajin mengaji, tapi setelah dewasa, ia tak pernah kembali, kecuali saat ibunya meninggal 5 tahun lalu. Kini, ia kembali, tapi bukan untuk ziarah. Ia datang dengan proposal, peta rencana pembangunan, dan serangkaian izin dari pemerintah daerah. Rencananya jelas, mendirikan pusat niaga dan hunian elit. Dan yang paling membuat hati warga hancur, dalam denah itu, Masjid Ka'bah termasuk dalam area yang akan digusur. Warga langsung menggelar pertemuan darurat di balai desa. Suasana tegang, air mata tumpah, suara meninggi. Masjid itu bukan cuma bangunan. Itu sejarah hidup kami, kata Pak Jamal, salah satu tokoh masyarakat. Kalau Masjid Ka'bah diratakan, desa ini akan kehilangan ruhnya, sambung Bu Lastri, guru ngaji. Namun, rencana tetap berjalan. Dalam beberapa hari, alat-alat berat sudah terlihat berdiri di luar desa. Warga mulai ketakutan, tapi masih ada harapan. Belum tentu Bu Hajah tega melakukannya. Mungkin dia akan berubah pikiran setelah melihat keadaan. Sampai akhirnya, mobil mewah berwarna hitam menginjak tanah desa Karangjati. Bu Hajah turun dari kursi belakang dengan gaun mahal dan tas kulit. Wajahnya anggun tapi tajam.
Tanpa senyum, tanpa salam, hanya tatapan dingin ke arah Masjid Ka'bah. Bu Hajah berdiri tegak di hadapan para warga yang telah berkumpul di halaman balai desa. Aura kekuasaan terpancar dari sorot matanya. Di belakangnya berdiri 2 orang staf berpakaian rapi membawa map tebal penuh dokumen. Mobil-mobil mewah masih berderet di jalan desa yang sempit, membuat beberapa sepeda dan motor warga terpaksa dialihkan ke gang kecil. Kita akan bangun Tuban New City di sini, ucap Bu Hajah dengan nada tegas. Semua warga saling pandang. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di udara. Tempat ini akan jadi pusat ekonomi baru. Akan ada pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, dan gedung serbaguna. Semuanya sudah disetujui, termasuk penggusuran Masjid Ka'bah. Suara tawa sinis terdengar dari salah satu staf Bu Hajah. Warga menggenggam tangan, menahan emosi yang mendidih. Pak Kiai Ahmad maju perlahan, tongkatnya bergetar. Bu Hajah, ucapnya lirih namun penuh wibawa. Masjid itu bukan milik kami, tapi milik Allah. Kau tahu betapa panjang sejarahnya. Jangan kau cabut akar ruh desa ini demi dunia yang sementara. Bu Hajah tersenyum kecil. Kiai, saya ini bukan anak kecil yang bisa dibujuk pakai cerita masa lalu. Saya tahu agama. Saya sudah haji 3 kali. Tapi pembangunan tidak bisa dihalangi pakai nostalgia. Kita harus maju. Kalau benar tahu agama, timpal Pak Jamal. Kenapa tega gusur rumah Allah? Masjid bisa dibangun lagi, jawab Bu Hajah enteng. Saya akan bangun masjid baru, lebih besar, lebih megah, lebih modern. Tapi bukan di situ. Masjid Ka'bah sudah tua, sudah tak layak. Seketika, suara ibu-ibu menangis di belakang. Beberapa anak kecil memeluk ayah mereka, bingung dengan semua keributan ini. Hari-hari berikutnya, Desa Karangjati tak lagi tenang. Polisi mulai berdatangan. Satpol PP merapat ke lokasi. Spanduk penolakan digantung di pagar-pagar rumah. Tapi perlahan satu persatu dicabut paksa. Alat berat mulai berdiri di sekeliling Masjid Ka'bah. Ekskavator, buldozer, dan truk pengangkut beton siap siaga. Pak Kiai memimpin warga menggelar sholat berjamaah setiap malam. Mereka membaca doa bersama, bersujud, memohon pertolongan dari Allah. Tapi ancaman makin nyata. Suatu pagi, suara sirine terdengar memekakan telinga. Warga yang masih mengantuk segera berhamburan keluar. Rombongan alat berat mulai mendekat ke halaman masjid. Tangis dan teriakan mewarnai udara. Polisi membentuk barikade. Anak-anak disuruh masuk rumah. Tapi mereka tetap mengintip dari jendela. Pak Kiai naik ke tangga masjid. Dengan suara parau, ia menyeru adzan. Lantang, meski tubuhnya gemetar. Adzan itu menusuk hati siapapun yang mendengarnya pagi itu. Tapi Bu Hajah tidak bergeming. Ia berdiri tak jauh dari sana, dengan kacamata hitam menutupi matanya yang dingin. Mulai, ucapnya singkat. Seorang operator ekskavator menarik tuas. Lengan besi perlahan mengangkat dan mengarah ke tembok Masjid Ka'bah. Bunyi dentuman pertama terdengar seperti petir di siang bolong. Tembok barat Masjid Ka'bah runtuh dihantam lengan ekskavator. Debu mengepul tinggi, membuat warga berteriak histeris. Ibu-ibu menjerit. Beberapa remaja lelaki mencoba nekat berlari ke depan, namun langsung ditahan oleh polisi yang sudah siap dengan tameng dan pentungan. Pak Kiai Ahmad masih berdiri di tangga masjid. Tangannya terkepal, tubuhnya gemetar. Ia tak sanggup lagi berkata. Hanya air mata yang mengalir dari kedua matanya yang sudah renta. Berhenti, berhenti, teriak seorang pemuda. Namun suara itu tenggelam dalam hiruk-pikuk mesin berat yang terus bekerja. Bu Hajah berdiri tak jauh dari sana, memantau proses perobohan. Ia tidak berbicara, hanya sesekali memberi isyarat pada stafnya. Di tangannya tergenggam sebuah tas kecil berisi air zam-zam yang ia bawa dari tanah suci. Ia sesekali meminumnya, seakan menegaskan bahwa ia tetap merasa berada di jalur yang benar. Dalam waktu tak sampai 1 jam, setengah bangunan Masjid Ka'bah telah roboh. Mihrab masjid yang selama puluhan tahun menjadi tempat imam memimpin sholat, kini hanya tinggal serpihan batu.
Kaligrafi berlapis cat emas yang menempel di atas mimbar, terbelah dua dan jatuh berserakan di tanah. Warga hanya bisa menyaksikan. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, meski tangan bergetar. "Tulis semua ini," kata Bu Hajah kepada staf dokumentasinya. "Kita buat dokumenter. Ini akan jadi sejarah. Proyek besar pertama yang sukses tanpa kompromi." Langit siang itu mendung. Awan kelabu menutupi matahari. Angin bertiup pelan, namun membawa hawa aneh. Udara yang biasanya sejuk di desa Karangjati terasa panas menusuk. Burung-burung tidak berkicau. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Saat ekskavator mulai menggali pondasi bagian dalam masjid, lengan mesinnya tiba-tiba berhenti bergerak. Operatornya mengerutkan kening. Ia mencoba menarik tuas, tapi tidak ada respon. "Ada yang salah?" tanya salah satu teknisi. "Sistemnya error," jawab si operator. Padahal semalam normal. Belum sempat dicek lebih lanjut, salah satu alat berat lain mengeluarkan suara aneh, lalu mati total. Tak lama, truk pengangkut beton mengalami remblong dan menabrak pagar pos satpam proyek, menimbulkan dentuman keras. Semua orang langsung panik. Warga yang sejak tadi hanya diam mulai bersorak, melihat alat-alat penghancur itu berhenti dengan sendirinya. Namun Bu Hajah masih belum goyah. Ia memberi perintah untuk memanggil teknisi tambahan dari kota. "Jangan berhenti. Kita tidak bisa dikalahkan oleh alat yang ngambek," ucapnya. Hari itu, Masjid Ka'bah benar-benar rata dengan tanah. Hanya sisa-sisa puing dan debu tebal yang menyelimuti lokasi bekas sujud ribuan jamaah selama puluhan tahun. Gema adzan yang biasanya mengisi udara, kini berganti sunyi yang menghantui. Bu Hajah kembali ke mobil mewahnya dengan tenang. Tapi ketika duduk dan mencoba memejamkan mata, dadanya terasa sesak. Ia memegangi pelipis. Dunia terasa berputar. Namun ia abaikan. Ia pikir itu hanya kelelahan. Tanpa ia tahu, sejak hari itu, tubuhnya mulai mengirimkan isyarat yang tak bisa dijelaskan. 3 hari setelah perobohan Masjid Ka'bah, suasana di rumah megah Bu Hajah berubah drastis. Pagi itu, ia terbangun dengan tubuh kaku di sisi kanan. Tangan tak bisa digerakkan. Kakinya seperti lumpuh. Ketika mencoba bicara, lidahnya keluh. Suara yang keluar hanya rintihan tak jelas. Asisten rumah tangga yang biasa menyiapkan sarapan langsung panik. Ia berlari memanggil sopir dan pengawal pribadi. Dalam waktu singkat, Bu Hajah dilarikan ke rumah sakit terbaik di kota Tuban. Dokter segera melakukan serangkaian pemeriksaan. CT scan, tes darah lengkap. Semua hasilnya nihil. Tak ada pembekuan darah, tak ada luka dalam, tak ada gejala stroke seperti biasanya. "Ini aneh sekali," ucap Dr. Agus, kepala ruang saraf. "Secara medis, beliau sehat, tapi gejalanya seperti stroke berat." Suami Bu Hajah, Pak Haji Ismail, yang saat itu sedang di Jakarta, langsung pulang begitu mendengar kabar. Ia tampak cemas, tetapi juga kebingungan. Bagaimana mungkin istrinya yang semalam masih tegas memimpin rapat proyek, pagi ini tak bisa menggerakkan tubuhnya? Di sisi ranjang rumah sakit, beberapa orang dekat Bu Hajah mulai bergumam. Mereka teringat ucapan warga desa Karangjati yang sempat menyebut-nyebut bahwa masjid itu penuh berkah. Konon, setiap orang yang berbuat zalim terhadapnya akan menerima balasan langsung dari langit. "Apa mungkin ini azab?" bisik salah satu staf pada temannya. Dulu waktu yang coba bakar sajadah di masjid itu, langsung kena penyakit kulit aneh. Sekarang giliran Bu Hajah. Namun ucapan itu langsung ditegur oleh Pak Haji Ismail. "Jangan bicara sembarangan. Ini pasti penyakit biasa. Kita panggil dokter dari luar negeri kalau perlu." Hari demi hari berlalu. Tubuh Bu Hajah makin lemah. Ia tak bisa bicara. Hanya bisa menatap kosong ke langit-langit kamar. Tangannya yang dulu rajin menandatangani surat proyek, kini hanya bisa terkulai di samping tubuh. Malam harinya, perawat yang berjaga di kamar sempat mendengar suara aneh, seperti bisikan, atau mungkin rintihan dari dalam dinding. Perawat itu sempat berpikir ia hanya lelah.
Namun ketika melihat ke arah Bu Hajah, ia melihat air mata menetes dari sudut mata pasien itu. Perlahan, diam-diam, seperti menyesali sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Di luar, gerimis turun. Angin meniup pohon-pohon di halaman rumah sakit. Dan entah kenapa, di musola kecil lantai bawah, lampu mati mendadak. Seorang penjaga melihat sajadah di sana bergerak sendiri, seolah ada angin dari dalam. Warga desa Karangjati masih membicarakan peristiwa penggusuran. Beberapa dari mereka mulai memasang kembali tiang-tiang bambu tempat mereka biasa mengaji. Mereka bilang, tempat sujud itu tak boleh hilang, tak peduli apakah bangunannya ada atau tidak. Dan sementara itu, di rumah sakit, tubuh Bu Hajah tetap membeku. Dokter hanya bisa menggeleng. Tak ada penjelasan medis. Tapi semuanya tahu sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Di ruang rawat VIP, suasana terasa sunyi. Hanya suara tetesan infus dan alat monitor jantung yang terdengar pelan. Bu Hajah masih terbaring diam. Matanya terbuka, tapi hampa. Tubuhnya kaku seperti patung, tak merespon siapapun yang datang. Sekitar pukul 3 dini hari, perawat yang berjaga melihat hal aneh di layar monitor. Detak jantung Bu Hajah mendadak naik. Gelombang napasnya berubah, tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Lalu, matanya terpejam perlahan. Dalam tidur panjang itu, Bu Hajah bermimpi. Sebuah mimpi yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Ia berada di tengah padang luas. Tanpa pohon, tanpa bangunan, hanya pasir dan langit kelabu. Udara terasa berat. Jauh di kejauhan, terdengar suara adzan, tapi pelan, sayup-sayup, seperti berasal dari balik kabut. Bu Hajah melangkah, tapi setiap langkah terasa berat, seolah kaki terikat. Ia melihat bayangan masjid berdiri di tengah kabut. Semakin ia mendekat, masjid itu berubah menjadi Masjid Ka'bah yang pernah ia gusur. Tiba-tiba, suara berat menggema dari langit. Tak terlihat siapa yang bicara, tapi suara itu mengguncang hatinya. Engkau gusur rumahku, demi dunia yang akan kau tinggalkan. Engkau robohkan tempat sujudku, demi kuasa yang tak abadi. Bu Hajah jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Air matanya tumpah. Ampuni aku. Aku tak tahu. Aku hanya ingin membangun. Suara itu kembali menggema. Engkau tahu, tapi engkau memilih menutup mata. Engkau lihat yang benar, tapi engkau biarkan yang salah menang. Dalam mimpi itu, Bu Hajah melihat wajah-wajah orang desa, anak-anak kecil yang biasa mengaji di masjid. Wajah Bu Marni yang menangis saat bangunan itu dirobohkan. Wajah Pak RT yang diusir paksa. Semuanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu menusuk. Tiba-tiba, dari langit, turun cahaya terang, menerangi satu sajadah yang terhampar di depan masjid. Suara adzan kini terdengar jelas, merindingkan seluruh tubuhnya. Bu Hajah mencoba bersujud di atas sajadah itu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tangannya lumpuh, kakinya berat. Ia hanya bisa menangis, memohon, berharap ampunan dari Yang Maha Kuasa. Dan saat ia hampir terbangun, suara terakhir dalam mimpi itu berbisik lembut namun tegas. Belum terlambat, jika engkau bersungguh-sungguh. Bu Hajah terbangun dengan nafas memburu. Matanya masih sembab, dan untuk pertama kalinya sejak lumpuh, setetes air mata jatuh dari kedua mata yang sebelumnya beku. Dokter datang terburu-buru. Monitor menunjukkan detak jantungnya normal kembali. Tapi yang lebih mengejutkan, tangan kanannya mulai bisa digerakkan, meskipun pelan. Bu Hajah memejamkan mata. Hatinya bergetar. Ia tahu, pesan itu nyata. Dan ia juga tahu, waktunya untuk menebus semuanya telah datang. Sejak malam itu, perubahan perlahan mulai terlihat pada diri Bu Hajah. Ia tak lagi menolak saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh perawat. Matanya berkaca-kaca setiap kali mendengar lantunan surat Al-Baqarah atau Ar-Rahman yang biasa diputar di ruang rawat. Hari demi hari, ia mulai menggerakkan jari-jari tangannya. Meski belum bisa berbicara,
Tatapannya lebih hidup dari sebelumnya. Perawat bernama Siti yang setia merawatnya menyadari hal itu lebih dulu. "Bu Hajah, kalau ibu bisa mendengar saya, ibu gak sendiri. Masih ada jalan pulang." Mata Bu Hajah menatap Siti tajam. Air mata kembali mengalir tanpa suara. Ia ingin bicara. Ia ingin menjelaskan. Tapi mulutnya masih terkunci. Beberapa hari kemudian, ia menulis dengan susah payah di atas papan tulis kecil yang disediakan rumah sakit. Tangannya gemetar, tapi cukup kuat menulis satu kalimat. "Bawa aku ke desa tempat masjid itu berdiri." Dokter sempat menolak karena kondisi Bu Hajah belum stabil. Tapi Bu Hajah bersikeras. Ia mulai mogok makan. Ia bahkan menangis setiap malam jika permintaannya tidak dipenuhi. Akhirnya, atas izin keluarganya, dengan pengawasan medis ketat, Bu Hajah dibawa kembali ke desa Wuringin Jati. Desa yang dulu ia gusur demi membangun proyek hotel dan supermarket mewah. Mobil ambulans yang membawanya melintasi jalan desa yang kini berubah. Tanah bekas masjid sudah dipagari seng tinggi, tertutup rapat. Di belakangnya sudah berdiri fondasi beton besar dengan kren menjulang ke langit. Begitu mobil berhenti, Bu Hajah meminta kursi rodanya didorong ke depan pagar seng. Ia hanya diam di sana, menatap, menggigit bibir, menahan perasaan yang tak bisa ia ucapkan. Lalu ia menulis lagi, dengan tangan gemetar. "Buka pagar. Aku ingin lihat sisa-sisa masjid itu." Para pekerja di lokasi proyek awalnya bingung. Tapi begitu tahu siapa Bu Hajah, mereka semua terdiam. Suasana jadi canggung. Bahkan mandor proyek pun tak berani berkata-kata. Setelah beberapa menit, pagar seng dibuka. Tanah itu kini kering dan berdebu. Tak ada satupun jejak masjid yang tersisa. Hanya ada satu hal yang membuat hati Bu Hajah terhenyak. Sebuah potongan mimbar kayu tua, tergeletak di pojok belakang, nyaris tertimbun pasir. Bu Hajah meminta didorong ke sana. Tangannya terulur. Ia menyentuh kayu itu seperti menyentuh kenangan. Dadanya sesak. Dalam hati, ia berkata lirih, "Maafkan aku." Air mata mengalir deras. Tak bisa ditahan. Para pekerja yang melihat kejadian itu ikut tertunduk. Tak ada satupun yang berani berkata. Hari itu, Bu Hajah tak berkata apa-apa lagi. Tapi sejak pulang dari desa, ia memanggil seluruh keluarga dan pengacaranya. Dengan tulisan yang jelas dan tegas, ia menyampaikan keputusan besar. Seluruh harta, aset, dan tanah atas namaku akan diwakafkan untuk pembangunan masjid di tempat yang dulu aku gusur. Semua yang hadir terkejut. Anak-anaknya sempat menolak. Tapi Bu Hajah hanya menatap mereka dengan mata basah, lalu menulis lagi, "Kalau kalian ingin berkah, jangan halangi niatku." Dan sejak itu, dimulailah babak baru dalam hidup Bu Hajah. Babak penebusan, babak pengabdian, babak yang membuat namanya kembali disebut, bukan karena dosa, tapi karena taubat yang sungguh-sungguh. Proses wakaf yang dilakukan Bu Hajah bukan tanpa rintangan. Meski ia telah menandatangani semua dokumen resmi dengan saksi dan notaris, tetap saja muncul suara-suara sumbang dari pihak keluarga, terutama anak keduanya, Riko. Riko merasa keputusan ibunya terlalu terburu-buru. Ia bahkan sempat melibatkan pengacara pribadi untuk menggugat surat wakaf itu. Tapi pengacara keluarga yang lebih senior berkata dengan tegas, keputusan Bu Hajah sah di mata hukum. Sudah melalui notaris dan di bawah sumpah sadar meskipun beliau sedang sakit. Tidak ada celah untuk dibatalkan. Riko hanya bisa terdiam. Sorot mata kakaknya yang lebih tua, Rina, seperti menyayat hatinya. Kalau ibu ingin mewakafkan harta untuk menebus dosanya, kita gak bisa cegah. Kita anak-anaknya harus ridho. Akhirnya seluruh keluarga menyetujui. Bu Hajah kembali dibawa ke desa Wuringin Jati. Kali ini bukan sebagai orang yang berkuasa, melainkan sebagai seorang ibu tua yang ingin memperbaiki kesalahan masa lalu. Tanah kosong yang dulu berdiri Masjid Al-Ka'bah kini dipenuhi semak dan beton-beton sisa proyek mangkrak. Kren dan alat berat sudah ditarik mundur sejak berita keinginan wakaf Bu Hajah tersebar. Warga desa awalnya skeptis.
Mereka tidak percaya wanita yang dulu datang membawa Satpol PP dan buldoser, kini datang membawa surat wakaf dan permintaan maaf. Tapi kepala desa, Pak Suparman, mengizinkan pertemuan warga di balai desa untuk mendengarkan langsung maksud kedatangan Bu Hajah. Dengan kursi roda dan tubuh renta, ia hadir di hadapan mereka. Suaranya tak terdengar, tapi kata-kata tertulis yang ia angkat dengan papan putih cukup menggetarkan ruangan. Saya hancurkan rumah Allah. Saya bayar dengan seluruh harta saya. Semua terdiam. Beberapa warga menunduk. Ada pula yang tak mampu menahan tangis. Bu Yanti, istri Pak RT yang paling keras menentang penggusuran dahulu, berdiri dari kursinya. Kalau niat ibu tulus, kami maafkan. Air mata Bu Hajah tak berhenti mengalir. Ia lalu mengangkat papan kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Isinya tertulis, bangun kembali Masjid Al-Ka'bah. Tapi jangan pakai nama saya. Cukup doakan saya. Sejak hari itu, pembangunan masjid dimulai. Bukan dari batu bata mewah atau marmer seperti proyek besar lainnya, tapi dari gotong royong warga dan dana wakaf yang seluruhnya dikeluarkan dari tabungan, aset, dan saham milik Bu Hajah. Waktu terus berjalan. Sebulan, 2 bulan, hingga akhirnya berdirilah masjid baru di atas tanah yang sama. Arsitekturnya sederhana, tapi anggun. Atap limasnya berwarna hijau tua, berdampingan dengan menara kecil setinggi pohon kelapa. Wangi cat baru dan aroma sajadah dari timur tengah mengisi ruang utama. Dan di sana, tepat di dinding kiblat, tertulis kaligrafi indah, Masjid Al-Ka'bah, didirikan kembali atas taubat seorang hamba yang kembali kepada Allah. Nama Bu Hajah tidak tertulis dimanapun, dan ia pun tak pernah memintanya. Sejak hari itu, Bu Hajah memilih untuk menetap di desa. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang dulunya bekas rumah kontrakan guru ngaji, tak jauh dari Masjid Al-Ka'bah yang baru. Hidupnya berubah drastis. Tak ada lagi fasilitas mewah, mobil dinas, atau pembantu yang mondar-mandir. Hanya ada seorang perawat bernama Rara yang menemaninya setiap hari. Rara, seorang gadis muda lulusan keperawatan dari kota, awalnya direkrut oleh anak Bu Hajah. Tapi setelah beberapa minggu bersama, Rara merasa bahwa merawat Bu Hajah bukan hanya pekerjaan, tapi panggilan hati. Setiap subuh, Rara akan menggandeng tangan Bu Hajah ke teras untuk mendengar suara adzan dari masjid. Meski tubuhnya kaku dan tak bisa bicara, mata Bu Hajah selalu berkaca-kaca saat mendengar lantunan ayat suci dari speaker masjid itu. Beberapa kali ia meminta papan tulis kecil dan menulis, "Apakah Allah akan menerima saya?" Rara selalu menjawab dengan suara lembut, "Ibu sudah menyesali, sudah berbuat baik. Allah Maha menerima taubat." Hari demi hari, tubuh Bu Hajah semakin lemah. Ia sudah tak bisa duduk lama, apalagi berjalan. Tapi setiap kali mendengar suara anak-anak mengaji dari masjid, ia selalu meminta jendela dibuka. "Biar ibu bisa dengar suara Quran, ya," ujar Rara dengan senyum haru, sambil menyeka air mata di pipi tuanya. Warga desa pun mulai sering datang menjenguk. Mereka membawakan bubur, sarung, atau sekadar membacakan ayat Al-Quran di ruang tamu. Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya rasa haru dan belas kasih. Pada suatu malam, tepat di malam Jumat, suara adzan Isya menggema seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Setelah adzan selesai, suara tadarus anak-anak terdengar lebih ramai dari biasanya. Di saat itulah, Rara menyadari tangan Bu Hajah yang menggenggam selimut tiba-tiba terkulai. Nafasnya tidak lagi terasa. Senyuman tipis terlihat di bibirnya. Rara menangis pelan. Ia tahu, Bu Hajah sudah pergi. Pergi dengan tenang, di tempat yang pernah ia hancurkan. Lalu ia bangun kembali dengan segala penyesalan dan cinta. Kabar wafatnya Bu Hajah menyebar cepat. Warga mengumumkan kematian beliau lewat pengeras suara masjid. Tak butuh waktu lama, halaman masjid dipenuhi orang. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Warga sendiri yang menggali liang lahatnya. Mereka berebut mengangkat jenazah, membacakan doa, dan mengantar sampai ke peristirahatan terakhir. Tidak ada nisan mewah, tidak ada batu marmer.
Hanya sepotong papan kecil dengan tulisan tangan. Bu Hajah, seorang hamba yang bertaubat. Dan sejak itu, setiap malam Jumat, Masjid Al-Ka'bah selalu dipenuhi suara doa. Mereka yang datang bukan hanya ingin mengaji, tapi juga mengenang satu nama yang dulunya dihujat, dan akhirnya dikenang sebagai sosok yang menginspirasi. Kisah Bu Hajah memberi pelajaran besar bagi kita semua. Kekuasaan, harta, dan kedudukan bukanlah jaminan ketenangan hati. Ketika keangkuhan mengalahkan kebenaran, maka balasan dari Allah bisa datang dalam bentuk yang tak disangka, bahkan tanpa sebab yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Namun, selama hayat masih dikandung badan, pintu taubat selalu terbuka. Seburuk apapun masa lalu seseorang, ketika ia benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas, maka ampunannya lebih luas dari segala dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Cerita ini adalah fiktif, hasil karya yang dibuat menyerupai kenyataan untuk menyampaikan pesan moral dan hikmah kehidupan. Nama, tempat, dan peristiwa hanyalah rekaan belaka. Namun semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa terinspirasi atau tersentuh dengan ceritanya, silakan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.